Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kita? Haleluya. Kalau yang di sini, bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa. Kalau melihat wajahku, langsung mengingat tentang siapa aku kah? Siapa aku? Masih ingat firman Tuhannya yang sering saya bagikan? Bosan gak? Jujur. Mungkin saya berdiri, firmannya lagi nih tentang siapa aku. Oke. Kembali. Kita belajar dan belajar terus untuk tahu, mengenal siapa kita. Amin. Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Jadi waktu kita belajar tentang siapa kamu, kita sedang belajar tentang identitas kita siapa. Dan hari ini kita mau belajar kembali. Ya, kita perlu sekali, penting sekali belajar tentang identitas orang percaya. Tentang apa? Ya, kita perlu belajar tentang identitas orang percaya. Siapa kamu? Orang percaya semua sini, anak-anak muda, orang-orang percaya semua? Iya. Siapa kamu? Identitas orang percaya. Penting sekali kita belajar tentang identitas kita di dalam Tuhan. Ya, penting sekali untuk kita belajar tentang pentingnya identitas kita. Saya mau berbagi satu cerita. Ini kejadian ya pada abad 13 di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu dulu terjadi adalah negara di Amerika Serikat diperbudak. Tapi sekitar tahun 1865 ada amandemen untuk dibebaskan dari perbudakan. Jadi diproklamasikan negara yang Amerika Serikat ini, yang pada abad 13 ini ya, dibebaskan dari perbudakan. Itu tahun 1865. Lihat. Ada yang tidak mendengar pemberitahuan ini. Ada yang tidak tahu, sudah ada amandemen, sudah diproklamasikan bahwa perbudakan itu dihapuskan. Apa yang terjadi? Akhirnya yang tidak tahu, yang tidak mendengar, hidupnya masih terus terbawa, dia masih diperbudak. Paham? Diperbudak. Tahu artinya diperbudak? Jadi budak? Oh ya, ini kan generasi luar biasa, pasti tahu. Nah, udah ada pengumuman, udah ada amandemen, mereka nggak dengar. Mereka nggak dengar. Akhirnya, gaya hidupnya, pembawaan hidupnya, masih terus seperti masa dalam perbudakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mendengar. Sudah diumumkan bahwa sudah ada pengumuman dimerdekakan. Sudah ada amandemen itu. Tahun 1865. Nah, taunya ada juga lagi yang beberapa tahun terjadi dari masyarakat Amerika ini. Udah dengar pengumuman bahwa sudah terjadi kemerdekaan, udah ada amandemen bahwa udah dibebaskan dari perbudakan, tapi apa? Gaya hidupnya masih terus memilih seperti orang yang masih diperbudak. Padahal sudah ada amandemen, sudah ada diproklamasikan kemerdekaan itu. Sudah dibebaskan dari perbudakan. Tapi lihat,
gaya hidupnya dari sehari-hari tetap dalam sehari-hari memilih kehidupan yang lama. Lihat, tetap memilih kehidupan yang lama. Dalam hari-hari hidupnya beberapa tahun itu dia tetap memilih hari-hari hidupnya itu seperti masih diperbudak. Memilih seperti itu. Inilah pentingnya seseorang itu memiliki identitas. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Amin. Kita sudah memiliki identitas. Kita adalah orang-orang percaya. Amin. Kita orang-orang percaya. Sudah dimerdekakan dari kehidupan dosa. Amin. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Dulu kita mengalami manusia lama kita. Sebelum kita terima Yesus, ada orang percaya Yesus. Tapi hidupnya sama. Tetap diperbudak oleh dosa. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Udah dimerdekakan, udah dibebaskan oleh kematian Yesus, hidupnya masih memilih, diperbudak oleh dosa. Tidak bisa berkata tidak. Ada pikiran yang melakukan ini, tetap dilakukan. Untuk itu, penting sekali kita tahu, memiliki identitas kita di dalam Tuhan. Sekarang kita belajar, mengapa sih penting? Nih, pentingnya identitas. Siapa kamu? Mengapa penting? Lihat, mengapa identitas itu penting? Sebab, lihat itu, tidak memiliki identitas akan membingungkan kehidupan seseorang. Dia sudah sebenarnya udah memiliki identitas anak Tuhan. Dia sudah dimerdekakan. Tetapi apa? Hidupnya seperti enggak jelas. Bingung hidupnya. Gimana ya? Bisa terombang-ambing. Kena pertemanan seperti ini, dia terbawa. Ada kenal seseorang yang model gaya hidupnya seperti ini, dia terbawa. Bingung dianya. Apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi-generasi. Dia terbawa. Bingung. Persatu, mengapa kita penting tahu tentang siapa kita, identitas kita itu dalam Tuhan. Mulai terbawa. Lalu yang kedua, lihat, kesadaran akan identitas, ya, kesadaran akan identitas sangat mempengaruhi akan pola pikir, perasaan, dan tingkah laku kita, tingkah laku seseorang. Jadi kalau seseorang memiliki kesadaran, oh iya ya, saya adalah milikmu Tuhanku. Saya berharga Tuhan. Saya spesial Tuhan sampai kau mati bagi saya. Dia tahu identitasnya dalam Tuhan. Saya ini bukan lagi manusia lama, tapi saya ini adalah manusia baru, ciptaan baru di hadapanmu Tuhan. Akhirnya dia memiliki kesadaran pola pikir. Tidak mudah terpengaruh. Kita lihat nomor 2 itu. Tidak mudah terpengaruh. Kalau dia menyadari identitasnya siapa, sudah memiliki kesadaran siapa dia, tidak mudah terpengaruh. Pola pikirnya, perasaannya, juga tindak lakunya, sikapnya, dia mulai belajar. Karena dia tahu siapa dia. Tapi kalau nggak jelas, bingung, udah. Untuk itu kita perlu sekali tahu siapa kita. Amin. Pentingnya identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita mudah dipengaruhi pola pikir kita, perasaan kita, tingkah laku kita. Kita sudah
memiliki identitas baru, kehidupan yang lama, suka berbohong. Kehidupan yang lama, mudah kecewa, mudah sakit hati, sulit menyimpan sesuatu yang mendukakan hatinya. Langsung tak 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 tak, langsung bisik sana bisik sini, akhirnya terjadi tercemaran. Tapi kalau dia tahu, udah memiliki identitas baru di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah nomor 3 tuh. Apa nomor 3 tuh? Orang percaya adalah seseorang yang memiliki identitas baru dalam Kristus. Jadi orang percaya itu, orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus, kita lihat, percaya Yesus dan menerima Yesus adalah seseorang yang sudah memiliki identitas baru di dalam Kristus. Sudah menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Amin. Sudah memiliki warga kerajaan baru di dalam Tuhan. Amin. Menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Nah, jadi kalau seseorang menyadari, saya ini kan manusia baru. Saya ini kan bukan lagi yang lama. Tapi kita lihat tadi, di negara Amerika, sudah ada amandemen, sudah dimerdekakan, sudah ada pengubah, tidak lagi diperbudak. Tetap gaya hidupnya terus terbawa mengikuti kehidupan lama. Sudah bebas, tapi pembawaannya terbawa terus kehidupan lama. Padahal tahu, apalagi yang tidak mendengar pengumuman itu. Itu dalam satu negara. Sekarang kita di dalam Tuhan. Sekarang kita dalam Tuhan. Siapa kita? Sudah mengalami kehidupan yang baru, engkau masih seperti manusia yang lama. Ayo, siapa kita? Engkau waktu kelas berapa? Mahasiswa semester berapa? Waktu engkau kerja, kapan engkau terima Yesus? Sebenarnya engkau sudah manusia baru. Tetapi masih terus memiliki kehidupan gaya yang lama. Masih diperbudak yang lama. Bukan hanya manusia baru, tapi memiliki warga kerajaan yang baru. Amin. Kita sedang ingin menyatakan kerajaan Allah. Dan kita adalah orang-orang, anak-anaknya, warga kerajaan Allah, warga kerajaan baru. Amin. Jadi sekarang renungkan. Siapa dikit kata, saya sudah dimerdekakan, tapi kok saya masih begini ya? Masih seperti ini ya? Masih dipengaruhi pola pikir, perasaan, tingkah lakunya itu kok nggak ada perubahannya? Sama seperti yang negara Amerika tadi. Pola pikirnya, perasaannya, tingkah lakunya tidak ada perubahan yang dalam. Tidak ada perubahan yang dalam. Perlu sekali kita, penting sekali untuk kita tahu siapa kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Identitas kita adalah manusia baru, anak-anak Allah. Amin. Harus tahu tuh siapa engkau. Suatu saat, ya, ada kejadian, ada kisah nih tentang warga kerajaan baru menjadi manusia baru. Ada seorang anak muda kecewa dengan orang tua. Akhirnya dia memberontaklah kepada orang tuanya, anak muda ini. Karena dia memberontak, dia kabur dari rumah. Anak muda ini kabur. Ditinggalkannya lah rumahnya, anak muda ini. Dia pergi kepada suatu pulau dan tinggal dalam suatu kota, anak muda ini. Di sana, anak muda ini dalam satu pulau ini, dia perlu makan kan ya? Betul ya?
perlu makan karena sudah meninggalkan rumah orang tuanya. Waktu tinggal di dalam orang tuanya, dia mengalami kehidupan dalam orang tuanya. Tapi suatu saat dia kecewa, dia marah, dia sakit, dia marah lah, memberontak, dia pergi. Akhirnya di tempat yang baru, di suatu pulau, di satu kota di satu pulau ini, dia berjuanglah untuk bisa makan, untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Dia berjuang, dia bekerja, dia bekerja. Lihat, dia sudah bekerja, tetap hidupnya susah. Dia sudah bekerja, tetap tidak berkecukupan hidupnya. Anak muda ini, dia sudah bekerja dengan keras. Tapi anak muda ini tetap dalam kehidupannya sehari-hari tidak mencukupi. Waktu dia meninggalkan rumah orang tuanya, putus hubungan. Orang tuanya nggak tahu di mana anaknya. Karena begitu anaknya ini pergi, putus hubungan dengan orang tuanya. Tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi saya ada di sini. Jadi orang tuanya pun tidak tahu di mana anaknya. Suatu saat bapaknya sakit. Setelah sakit bapaknya itu meninggal. Bapaknya meninggal, keluarga, saudara-saudara nggak bisa mengasih tahu kepada anaknya yang marah tadi, yang pergi tadi. Padahal dia adalah ahli waris. Suatu saat setelah bapaknya meninggal, mamanya meninggal lagi. Mamanya meninggal lagi. Ini keluarga bingung, mau hubungin kemana? Lihat, harta ada, warisan melimpah. Hartanya banyak, warisan melimpah. Tapi keluarga ini tidak tahu mau dikasih ke siapa. Karena anaknya yang tadi pergi pada satu pulau, mereka nggak tahu. Lihat, warisannya banyak. Warisannya besar dan dia adalah ahli waris. Anak muda ini adalah ahli waris, dia memiliki harta ini. Tapi lihat, karena tidak terhubung, si anak tidak menghubungi orang tuanya, dan orang tua tidak tahu di mana anaknya di tempat dia ada, tetap bekerja keras, tetap hidupnya susah, tetap hidupnya tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari. Dia sudah bekerja, kehidupan sehari-hari dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia punya harta warisan yang cukup besar. Di dalam pelariannya, waktu dia bekerja dalam satu pulau, di pulau itu tinggal dalam satu kota, dia banting tulang, dia bekerja. Kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan orang tuanya. Padahal dia adalah ahli waris. Sekarang gini, pentingnya kita tahu siapa kita, identitas kita. Manusia baru, warga kerajaan baru. Kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Warga kerajaan Allah, manusia baru. Anak Allah. Suatu saat kalau dipanggil Tuhan, dia akan menikmati warisan surgawi. Amin. Betul nggak? Ya kan? Kalau dipanggil Tuhan, kenapa? Karena ada keterhubungan. Ada keterhubungan terus dengan Allah. Ya, jadi kita perlu tahu siapa kita itu, bahwa saya ini adalah anakmu Tuhan. Saya itu udah manusia baru, bukan lagi manusia lama. Bukan lagi dikuasai oleh kekecewaan dan sakit hati. Sama seperti tadi itu. Dia tinggalkan. Nah sekarang gini, ada anak Tuhan, dia sudah anak Tuhan, ditinggalkannya kebenaran. Tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Akhirnya apa? Dia tidak menikmati warisan dari Allah. Kita belajar lagi ya tentang, yuk kita buka dulu yuk di
Efesus 2 tentang posisi kita. Supaya tahu nih, identitas kita adalah penting sekali kita ketahui. Amin. Ya, harus tahu semuanya siapa kamu ya? Identitasmu. Kamu adalah manusia baru, ciptaan baru. Amin. Anak-anak Allah, warga kerajaan yang baru. Amin. Kita lihat sekarang di Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalamnya, hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita lihat dari ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Lihat nih. Ini perkataan Paulus. Ya. Ini adalah perkataan Paulus, apa yang dialami Paulus, apa yang ada dalam hidup Paulus. Paulus ngomong gini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Dikatakan, kamu itu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kita lihat ayat 2 lagi. Ya, kamu itu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Lihat. Sudah mati dalam pelanggaran dosamu. Lalu bilang itu, kamu hidup di dalamnya. Lalu apa lagi dikatakan? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus ngomong, kamu hidup di dalamnya. Kamu sudah mati, dia bilang lagi. Kamu hidup dalam mengikuti jalan ini. Sama seperti tadi. Suatu negara diperhamba, diperbudak, sudah dimerdekakan, sudah ada amandemen, mereka tetap mengalami itu. Tapi sebelum ada pengumuman itu ada amandemen, mereka diperbudak oleh dosa. Kamu hidup di dalamnya. Lalu apa lagi? Karena kamu mengikuti. Kenapa hidup di dalamnya? Karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Diikuti. Roh-roh itu diikuti. Kehidupan-kehidupan yang merusakkan itu diikuti. Sama. Itu dalam satu negara, ini dalam kehidupan sehari-hari. Hidup menurut jalan dunia ini. Kamu sudah mati, dia bilang. Kenapa sudah mati? Mati dalam dosanya itu. Seperti tidak ada lagi untuk bisa keluar. Bangkit. Untuk keluar dari kedosanya. Tapi ini enggak, diikuti. Malah dibilang mentaati. Ini Paulus ngomong, kamu mentaati. Ayat 3. Paulus ngomong, sebenarnya dahulu kami semua juga begitu. Jadi bukan hanya yang kamu dahulu sudah mati mengikuti dunia ini, pelanggaran dosamu. Bukan itu, tapi sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus ngomong, kami juga sama. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehidupan daging dan pikiran kami yang jahat. Kenapa? Kenapa mereka seperti itu? Karena sudah mati dalam dosa. Sama. Suatu negara dikuasai oleh aturan negara ini. Diperbudak. Kehidupan seseorang, Paulus ngomong, kami juga ada begitu dulu. Dikuasai oleh dosa. Dan di situ Paulus ngomong, kita lihat, kita ulang ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Kalau tadi diperbudak, ini diperbudak apa? Hawa nafsu dosa.
udah tahu salah tetap dilakukan dosa itu. Dikuasai oleh nafsu dosa. Lalu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Makanya perlu identitas. Seseorang yang tidak tahu identitasnya siapa, dia dikuasai pikirannya, dikuasai perasaannya. Udah tahu salah tetap dilakukan, tingkah lakunya tetap dikuasai perasaannya. Lihat nih. Menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Kalau melihat seperti ini, dimurkai, dihukum, tidak ada pengampunan karena mereka seperti itu. Pikiran mereka pikiran yang jahat. Kebayang nggak? Pasti pernah melihat ada orang, apalagi masa-masa sekarang, bukan hanya anak-anak muda, banyak orang saat ini kayaknya pikirannya sudah begitu nggak bisa dikendalikan. Hawa nafsu daging menuruti kehendak daging, dan pikirannya itu kok jahat. Dan ini Paulus bilang, dan pikiran kami yang jahat. Paulus ngomong gitu. Paulus mengalami ini. Ini dulu, apalagi sekarang. Pasti mungkin kalian punya kenalan, teman, atau siapa kita, latar belakang hidup kita gitu. Atau bisa jadi latar belakang hidup kita seperti itu. Masih adakah seperti sekarang? Tetap sombong, angkuh, sulit rendah hati. Pikiran kita itu dikuasai nafsu daging, menuruti kehendak daging. Sombong, susah merendahkan hati, susah memaafkan. Padahal apa? Sudah manusia baru, sudah belajar tentang siapa kamu. Kamu anak Allah, kamu ciptaan baru, warga kerajaan Allah, warga kerajaan baru. Tapi masih sombong, susah dinasehati. Waktu ada menyakiti, susah melepaskan pengampunan, tetap dikuasai kekecewaannya. Keinginan daging. Kita lihat ayat 4 ya. Lihat ayat 4. Luar biasa. Apa kata Paulus? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Tetapi Allah telah lihat. Tadinya sudah mati oleh dosa, tapi karena kekayaan kasih Allah yang besar, Allah kita yang luar biasa, lihat. Udah mati dalam dosa, dikuasai oleh pikiran kita, daging kita, hawa nafsu kita. Lihat ayat 5 ini. Oleh karena kasih karunia Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Lihat nih, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini garis bawah, sangat diberkati ayat 5 ini. Saya sangat diberkati ayat 5 ini. Telah menghidupkan kita. Lalu setelah dihidupkan apa? Dia bilang, lalu kita bersama-sama lagi dengan Kristus. Bukan hanya dipulihkan, bukan hanya dibangkitkan, dihidupkan dari kematian dosa. Siapa di sini dulu kehidupanmu parah? Siapa? Coba lihat kanan kirimu. Gimana kamu dulu bilang? Hanya ketawa mengingat masa lalu ya? Berarti apa? Sesuai dengan ayat 1 dan 2 tadi, hidup kita seperti itu dihidupkan. Oke? Amin. Sekarang jadi bisa bergerak. Kita bisa dihidupkan. Amin. Bisa mengalami sukacita. Bukan hanya itu, mengalami kebersamaan dengan Kristus. Amin. Mengalami kebersamaan dengan Kristus. Apalagi kesalahan kita, ya, dalam menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh, lihat nih, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lihat, Paulus ngomong nih, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Siapa di sini pernah bersyukur? Tuhan, makasih, saya dulu orangnya kayak gini Tuhan, tapi Kau sudah menyelamatkan saya. Ada gitu? Nih,
Karena kasih karunia, kita diselamatkan. Ayat 6. Lihat. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan, bukan hanya dihidupkan, bukan hanya mengalami bersama-sama dengan Kristus, ayat 6 lagi. Lalu apa? Kita dibangkitkan. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya, amin. Kita yang dulu sudah mati dalam dosa, tapi dalam Kristus Yesus sudah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dia dengan kita di surga. Untuk itu sekarang nih, kita mau belajar tentang posisi kita di dalam Tuhan. Ya, posisi kita di dalam Tuhan. Kita belajar. Siapa kamu? Sedang seperti apa kamu? Kita lihat sekarang. Ya, posisi. Kita sudah mengalami Yesus. Coba sekarang cek. Gimana kamu sekarang? Coba tayangkan. Posisi kita. Lihat. Jelaskah tulisannya? Jelas. Lihat. Lihat guys, kotak-kotak Joshua. Posisi dan pengalaman baru kita di dalam, ya, posisi berarti, ya, kita sudah tahu siapa kita, identitas kita Tuhan, kita manusia baru, warga kerajaan baru, ya. Lalu kita sekarang posisi kita, lihat, kita memiliki posisi, pegang ini semua. Hai kok generasi muda, pegangin semua. Kita sudah belajar tadi yang di Efesus 1, ya. Kita sudah mati dulu tadinya oleh pelanggaran dosa kita, lalu ayat 2, kamu hidup di dalamnya, ya. Kita hidup dalam dosa, ya. Tapi Yesus menghidupkan kita, Allah menghidupkan kita. Yesus menghidupkan kita. Kita lihat di situ. Kita dihidupkan. Amin. Setelah kita dihidupkan, apa yang terjadi? Kita memiliki hubungan dengan Allah. Tadi kan dihidupkan bersama-sama. Amin. Masih ingat ayatnya? Dihidupkan bersama-sama. Berarti, sama sampaikan ya. Apa sih arti bersama-sama itu? Ya. Ada loh orang bisa duduk dekatan, tapi belum tentu mengalami kebersamaan. Betul nggak? Ada di sini tinggal satu kos, satu kontrakan, tapi tetap lolo gue. Ada nggak? Ada? Tinggal satu rumah, tapi semua ngerem di kamar. Keluarnya apa? Pas mau pergi, kerja kah, kuliah kah, atau mau ke kamar mandi, baru kelihatan muncul. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal sama-sama dengan sini, kok kami satu rumah. Oh. Lihat. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Sekarang dia lihat. Posisi dan pengalaman baru kita di dalam Kristus. Sekarang seperti apa kita sebenarnya setelah kita di dalam Yesus? Udah memiliki posisi yang baru. Sudah memiliki kehidupan yang baru Tuhan. Sudah tahu identitas kita dalam Tuhan. Oh, saya ini ya Tuhan ya. Lihat. Kita memiliki identitas. Udah tahu. Kita mengalami dihidupkan. Lalu setelah dihidupkan apa? Kita hidup, memiliki kehidupan yang baru. Kita memiliki hubungan dengan Allah. Amin. Kita memiliki kedekatan dengan Allah. Makanya di situ ada pengalaman. Jadi bukan memiliki hubungan kita dengan Allah, tapi memiliki pengalaman. Apa pengalamannya? Menikmati. Ada di sini engkau sudah dihidupkan oleh Allah, sudah mengalami pemulihan, tetapi tidak memiliki suatu pengalaman baru di hadapan Tuhan. Itu apa? Menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Ayo, engkau, anak-anak muda. Bagaimana kita sehari-harinya? Pada merenung, iya ya, kenapa saya ya? Lihat ya, ada kata-kata pengalaman, berarti kehidupan kita, kegiatan kita, keadaan kita, kebiasaan kita. Di sini dihidupkan berarti apa? Kalau dia sudah mengalami kehidupan yang baru, akan memiliki pengalaman yang baru. Yaitu apa? Menikmati hubungan yang dekat. Lihat, menikmati hubungan yang dekat. Dan bukan hanya hubungan yang dekat. Kita lihat, ada kata-kata dan terbuka dengan dia enak care dengan Tuhan, bisa terbuka dengan Tuhan, dia cerita dengan Tuhan, ada masalah dia cerita dengan Tuhan, pengalaman baru di dalam Tuhan. Tadinya ada apa-apa merasa sendiri, tadinya ada apa-apa langsung marah-marah karena kesel, wah punya pergumulan, punya masalah, susah sendiri, pusing sendiri. Tetapi beda, waktu dia sudah mengalami, dihidupkan oleh Yesus, sudah memiliki kehidupan yang baru, posisi yang baru, posisi yang lama sudah berganti. Tadinya dia sudah mati oleh dosa, posisi yang baru sudah terjadi. Di posisi yang baru ini dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Lalu apa? Menikmati hubungan yang dekat. Lalu apa? Memiliki keterbukaan. Dia bercerita, hai engkau. Banyak anak-anak muda hidupnya jadi rusak karena waktu masalah nggak bisa mengatasi masalahnya, kehidupannya. Tapi kalau membangun satu pengalaman yang baru pada Tuhan, kehidupan yang baru dengan Tuhan, bukan hanya menikmati hubungan yang dekat, tapi terbuka. Engkau bisa terbuka. Engkau bisa dengan seseorang gak enak untuk cerita. Mungkin engkau punya pembimbing, aduh aku gimana kau cerita pembimbingnya. Tapi miliki satu pengalaman yang baru, engkau enak terbuka dengan Allah. Amin. Siapa di sini? Kehidupannya main HP terus. Udah manusia baru, udah warga kerajaan Allah yang baru, tapi kehidupannya malah parah. HP terus. Akhirnya memiliki keterbukaan dan kedekatannya dengan ini. Puji Tuhan, dia masih keterbuka dengan seseorang anak Tuhan. Lalu mereka berdoa. Terbuka dengan Allah. Tuhan, waktu dia menyadari, saya sekarang sudah memiliki identitas yang baru Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Dia terbuka dengan Allah. Kok hidup saya sekarang jauh darimu ya Tuhan? Kenapa saya susah dekat dengan Engkau Tuhan? Kenapa Tuhan saya jadi seperti ini Tuhan? Dia terbuka dengan Allah. Lalu dia bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Dia terbuka, dia rindu dengan Tuhan. Akhirnya punya pengalaman yang baru dalam Tuhan. Punya sahabat yang baru, yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa, Tuhan, kenapa saya Tuhan susah dalam menyembah? Nanti kapan saya bagikan tentang mengasihi Yesus. Ya, jangan hari ini. Kenapa Tuhan? Saya susah dalam menyembah. Kenapa Tuhan? Di sini katakan menikmati hubungan dekat. Kenapa saya Tuhan? Padahal Engkau ada. Saya gak bisa menikmati Engkau Tuhan. Ya cerita dia terbuka. Tuhan, Roh Kudus disampaikan, diutarakan. Kenapa? Disampaikan kepada Allah. Engkau di sini, yang anak-anak remaja, yang SMP, SMA, mahasiswa, yang karyawan. Bagaimana engkau hari-hari ini? Memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan kah? Atau biasa-biasa? Sama seperti negara Amerika Serikat yang sudah dibebaskan dari perbudakan, tetap sama gaya hidupnya. Lalu yang kedua nih, bukan hanya dihidupkan, kita lihat. Bukan hanya dihidupkan, tapi dibangkitkan dari dosa. Kita dibangkitkan. Ya, itu
Tadi kita udah baca ya. Kita dibangkitkan. Dibangkitkan. Kita lihat ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Gak usah diganti. Lanjut yang tadi. Dibangkitkan. Posisi kita sebelumnya, posisi kita memiliki hubungan dengan dosa. Kita memiliki hubungan dengan dosa. Kita dekat dengan dosa. Kita memiliki hubungan dengan dosa. Kita memiliki posisi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah dibangkitkan, dihidupkan, dibangkitkan, apa yang terjadi? Punya pengalaman yang baru dalam Tuhan. Kuasa dosa di dalam hidup kita. Bagaimana? Ditaklukkan. Ini yang perlu. Ini yang sebenarnya kita miliki, kita nikmati. Hai kau anak-anak muda, hai kau remaja-remaja, generasi yang luar biasa. Tadi kita terhubung dengan dosa, seperti ayat 1 dan 2 tadi di Efesus 2 itu. Terhubung dengan dosa. Tapi setelah Yesus ada, kita mengalami pemulihan, dibangkitkan. Memiliki pengalaman yang baru. Kuasa dosa hidup kita ditaklukkan. Hai, jangan sampai di antara kita ini sudah memiliki kuasa, ya? Bukan kita yang menaklukkan dosa, kita yang ditaklukkan dosa. Terus hidupnya, gaya hidup yang lama, sama seperti tadi, sudah dimerdekakan dari perbudakan, hidupnya masih gaya hidup yang lama. Ini kisah nyata di negara Amerika Serikat. Beberapa tahun mereka terus masih memiliki gaya hidup lebih karena apa? Sudah menikmati waktu masa dalam perbudakan itu. Tetap seperti itu. Apa itu kita? Ngomong mungkin asal sembarangan. Udah kesel, langsung ngomong. Apa yang hati-hati ya? Saya pernah dengar seseorang buka TikTok. Saking akrabnya, ngomong tuh sembarangan. Anjir, atau apakah bahasanya? Saya kurang paham. Nama-nama binatang, mereka ketawa-ketawa aja loh. Berarti disebut binatang, mereka asik-asik aja ya. Akrab. Kebayang nggak? Kalau dia sudah punya posisi yang baru di depan Tuhan, pengalaman hidupnya masih terus dalam kuasa dosa. Enak aja, ngomongnya sembarangan, saking akrab. Lalu yang nonton TikTok ini atau YouTube ini bukannya gini, kok ngomong itu, malah ikut ketawa juga. Jadi sama nggak kita dengan yang kita tonton itu? Sama nggak? Momennya ada salah satu di antara kalian nonton itu, aturannya, ya ampun, ngomong seperti ini, malah ketawa-ketawa, kita malah ketawa-ketawa, sama dengan yang kita tonton. Tapi kalau kau tahu siapa kamu udah memiliki identitas yang baru di depan Tuhan, kamu apa? Ya ampun, Tuhan saya bersyukur, tetap HP-nya di mana-mana, tapi saya bersyukur Tuhan, saya tidaklah. Saya berdoa untuk orang-orang, mereka ada diberkati. Saya tidak bisa dari mulutku yang sama memperkatakan kata-kata yang tidak baik tentang mereka. Betul nggak? Masa dari mulut yang sama memberkati, dari mulut yang sama mengeluarkan kata-kata binatang mungkin, atau kata-kata yang apalah yang kurang baik seperti itu. Tapi beda kalau dia tahu siapa dia, identitas yang baru dalam Tuhan, pengalaman hidupnya dari hidupnya, dia sudah tahu. Wah, ini udah mulai. Enggak, saya nggak mau di situ. Saya adalah anak Allah. Amin. Saya adalah manusia baru. Amin. Saya warga kerajaan yang baru. Lalu teman kita seperti itu. Bukan mengkhotbahi, bukan nasihati. Sadar-sadar bro, sadar sis. Identitas kita ingat. Mulai. Ada seseorang, seorang rohani lo. Haleluya.
Maunya diingatkan, jangan seperti itu. Seolah hari lah, pelan-pelan kita berubah, emangnya langsung. Haleluya. Akhirnya terjadi perdebatan. Tapi kan kita perlu belajar sih belajar. Tapi kalau saya gini kan, berarti kan masih perlu belajar. Ya jangan, kamu langsung mengkhotbahi dong. Udah rame. Oh ya lah. Oke, Tuhan berkati kamu. Dah, mendingan lewat. Daripada jadi berdebat. Orang jahat akhirnya apa? Tepuk-tepuk tangan. Hore, ayo lagi. Ada supporternya. Ayo terus. Akhirnya selesai apa? Bubar. Mukanya semuanya kayak durian pepaya. Hasilnya, padahal manusia baru. Amin. Berarti masih sama kayak bangsa Amerika Serikat itu. Perlu sekali kita belajar. Untuk itu perlu sekali baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang mengajari kuasa dosa dalam hidup kita ditaklukkan. Ayo katakan kanan kiri, hai, kuasa dosa dalam hidup kita sudah ditaklukkan ya. Lihat lagi posisi yang ketiga. Perhatikan nih. Lihat posisi yang ketiga. Diberi. Diberi kuasa. Diberi kuasa berarti apa? Diberi hak, oke? Mampu melakukan. Betul nggak? Diberi kuasa. Sekarang kita sudah diberi kuasa. Posisi kita, manusia kita yang lama, hubungan kita dengan roh jahat. Yang tadi, ya, di Efesus tadi, gak usah tetap aja ini, ya. Saya baca di sini, Efesus 2 ayat 2 itu, kamu hidup di dalamnya mengikuti, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka, roh angkasa. Diikuti. Apa yang gak baik diikutin. Roh pada masa ini. Apalagi kalau roh, kamu sakit ya, kamu bisa sembuh. Tapi kamu minum ini, sebelum diminum, karena pengen sembuh, berarti apa? Masih memiliki hubungan dengan roh. Posisinya masih seperti itu. Lalu sembuh. Terdengarlah kabar. Di sana kamu sakit ya? Di sana kabar loh. Masa? Iya, datang. Walaupun di bawah, tapi kita kan tetap dalam nama Yesus. Dia memang seperti itu, tapi kita tetap dalam nama Yesus. Kan gak apa-apa kan? Berarti Allah memakai itu dompet kita. Ular itu licik, betul gak? Ya kan? Roh jahat itu cerdik, betul gak? Kena deh. Saat itu akhirnya diminum. Kamu minum apa? Itu jangan. Saya tetap pakai nama Yesus. Haleluya. Hubungan dengan roh jahat. Ada lagi, pergi ke kuburan lagi, mau bersih-bersih kuburan. Apa yang boleh permisi kalau semua dapat tidur? Udah tidur nyenyak, udah tinggal tulang. Permisi. Siapa yang ngajarin? Hubungan dengan roh jahat. Orang udah selesai, betul nggak? Datang juga karena membersihkan. Waktu datang membersihkan ngomong-ngomong lagi. Aku kangen. Baik-baik di sana. Dia tinggal tulang baik-baik di sana. Hubungan. Jangan duduk di pintu. Kalau di pintu ada lewat.
Ada lewat di pintu itu. Akhirnya apa? Nggak mau duduk di pintu. Yang aku tahu, kalau kau anak Allah, dia yang minggir. Tadinya dia mau di pintu, dia minggir, nggak tahan ke panas. Ketika deh, ini nggak dipercayai. Jangan duduk di pintu, jangan, kenapa? Oh, nanti begini. Ya Allah, berhubungan dengan roh jahat. Padahal kita sudah punya posisi yang baru di depan Tuhan. Tapi mari kita masuk dalam suatu kehidupan. Mari kita miliki suatu pengalaman yang baru dengan Tuhan. Bahwa apa? Kita memegang apa? Otoritas atas ada siapa? Atas roh jahat. Bukan kita yang tapi kita yang memiliki otoritas. Amin. Kita memegang otoritas atas roh jahat. Katakan. Saya memegang otoritas menghancurkan pekerjaan roh jahat. Bilang. Baca. Apalagi ada yang baca itu minum dulu sedikit baru dikasih. Kita memegang otoritas. Amin. Setiap kali sudah punya. Karena sudah memiliki Yesus. Makanya perlu tahu siapa kamu, identitasmu dalam Tuhan. Akhirnya bisa berkata tidak, karena aku sudah tahu siapa kita, punya otoritas di dalam Tuhan. Amin. Ada kemarin yang pulang kampung mengalami ini di kampungnya? Siapa? Dalam liburan mahasiswa pulang kampung? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi engkau mendoakan orang yang di kampung-kampung. Haleluya. Ada otoritas. Untuk itu, mari kita pegang identitas kita dalam Tuhan. Karena penting sekali untuk kita memegang identitas kita dalam Tuhan. Amin ya. Juga hati-hati nanti ya. Lihat ada orang pintar lalu datang minta bisa kayak ngasih masukan buat kita. Kamu anak mahasiswa, anak pelajar ya? Oh, saya bisa lihat dari wajahmu itu. Kamu tuh lalu kalian percaya. Jangan percaya. Hidupmu sudah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayat mana dia pegang? Waktu dia bilang, oh nanti kamu begitu lulus akan menikah dengan orang Belanda. Oh, begitu lulus nanti S1, kamu akan S2. Kamu akan pergi ke Afghanistan. Wow, berarti saya sekalian pelayanan. Tapi yang menyampaikan ini bukan hamba Tuhan. Ngerti gak nih? Karena pulang kampung, ngerti gak nih? Waktu dibaca, kalau orang ngomong karena doa, kalau beda. Ini enggak, dilihatlah tangannya, dilihat matanya, dilihat, oh dari sini ada tulisan di mukamu. Kamu nanti gini. Hati-hati. Bilang hati-hati. Untuk itu jangan kita, ya terakhir. Sebenarnya masih ada ayat-ayat lain. Ya, tapi karena waktu. Yang terakhir, jangan sampai kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, sudah memiliki menjadi manusia baru, tapi kita miskin. Coba seperti contoh yang tadi itu, kayak negara Amerika tadi itu, sudah dibebas dari perbudakan, tetap hidupnya susah. Lalu yang kedua, anak yang memberontak tadi, sebenarnya dia memiliki ahli waris, dia kaya, tapi dia miskin, dia susah, payah. Lalu kita lihat ini. Ada orang Kristen, sengaja saya tulis depan supaya kalian pada megang. Baca sebenarnya kata-katanya tuh. Sebenarnya bisa nggak usah saya tulis ini, tapi supaya pada memegang. Ada orang Kristen, lihat ya, mereka kaya di dalam Kristus.
ya, kaya di dalam Kristus. Tetapi mereka masih hidup sama seperti orang miskin secara rohani. Berikutnya, mereka belum mengerti perubahan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka belum berjalan dalam kemerdekaan di dalam Kristus dan belum memegang kuasa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Lihat, jangan engkau menjadi generasi yang seperti itu. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memegang identitasmu baik-baik di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sebenarnya engkau kaya di dalam Kristus, tapi seperti masih miskin secara rohani, mudah dipengaruhi, mudah tergoda, mudah terjebak, susah sendiri, minder, rendah diri. Padahal ada Allah, Yesus yang sudah menghidupkan, membangkitkan, diberi kuasa, tapi seperti orang miskin secara rohani. Udah diberi otoritas, dimampukan untuk bergerak, dimampukan untuk berbuat sesuatu. Temanmu sakit, diberi kasih anugerah untuk mendoakan dia, menghibur dia, menguatkan dia. Ada temanmu jatuh dalam dosa, engkau bisa menolong dia. Ada kekurangan, engkau bisa bantu dia. Tapi seperti minder, rendah diri, seperti engkau merasa sendiri, engkau merasa seperti asing, datang ke ibadah seperti asing. Seperti kaya, bisa memuji Tuhan seperti orang yang bebas merdeka, tapi seperti orang yang miskin, kami gak enak dilihat orang. Bisa mengalami sukacita seperti orang miskin, malu dilihat orang. Lihat nih, mereka masih hidup sama seperti orang miskin sehari-hari. Mereka belum mengerti, saudara. Kenapa seperti itu? Mereka belum mengerti perubahan yang telah dilakukan Allah. Allah sudah melakukan suatu perubahan dalam hidup mereka, sehingga mereka belum berjalan dalam kemerdekaan. Sebenarnya Allah sudah memerdekakan mereka, tapi dia bebas. Dia memuji Tuhan bukan untuk melihat orang, dia Allah. Dia ngapain minder? Orang menilai dia gak peduli, yang penting Allahku melihat aku. Saya ada bukan untuk dinilai orang, saya ada bukan untuk orang lain, saya ada buat Allahku. Kalau aku merasa kurang, aku masih banyak kekurangannya, Allahku mengasihi aku, menerima saya apa adanya. Merdeka. Tapi sama, mereka berjalan dalam kemerdekaan dalam Kristus dan belum memegang kuasa yang sudah mereka miliki. Tetap nggak bisa berkata tidak, seperti tidak memiliki sesuatu. Tangannya kosong, padahal sudah ada pedang roh, sudah ada, tinggal narik. Dalam nama Yesus, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, saya bukan orang bodoh. Siapa engkau suruh berkata, kamu bodoh, mungkin masa kecil muda orang tuamu. Tapi jangan lagi dengar itu. Engkau kaya, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Tolak kata-kata yang pernah engkau dengar dari orang tuamu, kamu bodoh, kamu jelek. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Disebutkan kemerdekaan dalam Kristus dan belum memegang kuasa yang sudah mereka miliki. Sekarang pegang, miliki. Engkau sudah memiliki, lalu pegang kuasa itu. Engkau mau pergi sekolah, engkau mau pergi kerja, engkau mau pergi ke kampus. Saya adalah anakmu Tuhan. Bajumu apa adanya, bukan untuk dilihat orang. Tapi saya Tuhanku, rapi. Saya sopan kok Tuhan. Lalu belajar nih. Engkau melihat orang lain, jangan sampai, kok dia kayak gini? Bertobat. Kalau ada di antara engkau suka membicarakan orang, menilai seseorang, bertobat. Bertobat berarti engkau miskin secara rohani, padahal sebenarnya engkau kaya di dalam Tuhan. Engkau bisa berkata, ya, engkau berkati Tuhan. Semua terakhir nih, saya beri kesaksian. Saya ada melayani seseorang, bukan orang Samarinda. Dia jauh. Dia belum kerja-kerja. Dia belum kerja-kerja. Akhirnya memiliki baju apa adanya. Waktu dia cerita kepada saya, akhirnya dia pergi ke gereja. Bukan Samarinda ya. Dia pergi ke gereja. Lihat. Waktu dia ke gereja, ada seseorang bilang sama dia gini. Dia yang di gereja ini, gak usah kasih tahu lah siapa orang di gereja ini.
Apa bilang kepada dia? Kok bajumu kayak lap? Seseorang laki-laki. Waktu dia cerita kepada saya sedih, tapi saya mencoba untuk kuat, tetap senyum di depannya. Akhirnya jadi malas dia beribadah, minder. Karena kenapa? Kok bajumu kayak lap? Lalu dia bilang, tapi bersyukur, Mi, manggil saya Mami, bersyukur Mi, saya sudah kerja, dia bilang. Saya sudah kerja, dia bilang. Dan dia ketemu saya itu lagi langkah liburan, lagi cuti dalam pekerjaannya. Akhirnya sekarang sedang saya motivasi terus untuk dia datang beribadah. Saya dorong dia untuk beribadah. Saya ajar dia, kamu ke gereja, kamu ibadah, bukan ketemu dia. Kamu ketemu Tuhan. Lalu dia bilang, lalu ada lagi Mami yang kayak gini. Kamu datang sama Tuhan. Miliki sesuatu hati, mulai dari rumah. Lihat, identitas baru. Saya ajak berdoa. Identitas baru yang Tuhan pegang. Mau kamu, siapa kamu? Kamu datang ke gereja, bukan untuk ketemu siapa-siapa. Tapi mulai kamu datang dari rumah, Tuhan sudah melihat hatimu. Sampai dia bilang, saya sudah pernah, udah rapi, sudah mau berangkat ke gereja. Akhirnya gak pergi ke gereja. Langsung diserang. Banyak hal. Tapi puji Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya ada dapat japrian, sudah pergi beribadah kembali. Senang sekali hati saya, mereka sudah kembali beribadah. Lihat, kita sudah memiliki kuasa. Amin. Kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Siapa dirimu nilainya rendah, di sekolahmu, di pergulaanmu, di pekerjaan tidak bagus, miliki iman. Saya bisa mampu menghasilkan pekerjaan yang bagus. Amin. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Miliki kata-kata iman. Dan juga engkau mempersiapkan diri kamu untuk ada di situ. Jangan terus masuk seperti orang yang miskin rohani, padahal kau kaya punya Tuhan. Ada Roh Kudus yang kau miliki. Amin. Ya? Ya, mari kita pegang. Jangan sampai kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi sepertinya kita masih yang belum merdeka. Bukan kita yang ditaklukkan, kita yang menaklukkan, karena kita sudah memiliki kuasa. Amin. Ya, kita pegang ini, kita dihidupkan, kita dibangkitkan, dan kita diberi kuasa. Amin. Yuk, kita datang pada Tuhan. Setiap engkau datang pada Tuhan, bersyukurlah engkau siapa dirimu. Mari kau terhubung dengan Allah, engkau kaya. Ada tadi anak muda, karena kecewa, dia keluar, dia pergi. Akhirnya hidupnya susah, bekerja keras, tapi kehidupannya tetap susah. Hidupnya miskin. Dia miskin karena dia tidak memegang siapa dia, bahwa dia anak bapaknya. Sekalipun di rumahnya mengecewakan, seharusnya dia tidak lari meninggalkan keluarga orang tuanya. Anak muda tadi, karena di rumah tidak enak, dia pergi kabur, akhirnya hidupnya susah. Udah bekerja keras, hidupnya tetap susah. Hai engkau, anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, miliki terus untuk setia di dalam Tuhan. Anak muda tadi, bapaknya meninggal, mamanya meninggal, dia tetap miskin. Padahal dia adalah ahli waris. Ahli waris harta kekayaan orang tuanya. Dia kaya sebenarnya, tapi dia miskin. Anak muda yang lari dari rumah itu, dia sebenarnya kaya.
Bapaknya meninggal, mamanya meninggal, dia adalah ahli waris dari kekayaan orang tuanya, tapi dia miskin. Karena dia meninggalkan orang tuanya. Dan bukan hanya meninggalkan, dia tidak terhubung orang tuanya. Mari setiap engkau datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Ini saya Tuhan, saya mau dekat dengan engkau, mau terbuka dengan engkau. Bersyukurlah engkau, siapa engkau? Engkau sudah memiliki identitas yang baru, Tuhan. Dan kita adalah warga kerajaan baru di dalam Tuhan. Kau anak-anak Allah. Kau kaya secara rohani. Kita kaya di dalam Tuhan. Siapa di antara engkau mudah terpengaruh, mudah jatuh dalam dosa? Kau datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya, bilang, saya masih suka seperti ini Tuhan. Sebutkan di hadapan Tuhan saat ini, sebutkan. Kau terbuka, bangun kebersamaan dengan Allah. Kau terbuka. Ayo, kau terbuka dengan Allah. Bangun kebersamaan dengan Allah. Saya masih suka seperti ini Tuhan. Kau jujur, kau terbuka. Silakan kau terbuka. Saya masih suka jatuh bangun Tuhan. Perkataan saya Tuhan. Silakan. Apa yang masih kau suka jatuh? Tapi saya saat ini Tuhan ingin bangkit. Saya adalah anakmu. Saya bukan miskin, tapi saya kaya di dalam Engkau Tuhan. Kau datang pada Tuhan. Siapa yang kau di hari-hari hidupmu mengalami engkau seperti orang yang miskin secara rohani, rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Ini saya Tuhan bilang. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaanmu. Kalau ada di antara engkau perlu ingin dibantu di dalam doa, kau bisa angkat tanganmu. Saya masih ada kehidupan yang lama. Saya mengalami miskin secara rohani. Kau bisa angkat tanganmu. Silakan kalau ada. Engkau perlu dukungan doa karena engkau menyadari siapa engkau masih sangat begitu lemah, masih kuasai pikiran dan perasaan, emosi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
menjalani kehidupan yang baru dalam Tuhan. Kami membangun hubungan dengan Tuhan, mengalami kebersamaan dengan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Engkau, mendengar suara Tuhan. Bapa, mari Bapa Roh Kudus, untuk anak-anak bertempat ini, kalau ada dalam hubungan pribadi tidak begitu dekat dengan Engkau, tidak mengalami kebersamaan dengan Engkau, tidak ada bercakap-cakap, tidak ada membangun hubungan dengan Engkau, Roh Kudus curahkan Roh. Ampuni Tuhan Yesus. Bila ada kobaran api, ada suatu kerinduan, ada pertobatan untuk datang di hadirat-Mu dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Bapak, sehingga ada kekuatan, ada kuasa, ada otoritas. Bukan mereka yang dipengaruhi, tapi mereka, Tuhanku, memenangkan segala pertandingan yang akan mempengaruhi mereka. Bahkan menyelamatkan orang yang banyak terpengaruh di hari-hari ini. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicara terus kepada kami semua. Saya boleh selesai berhenti, tapi saya berdoa bisa berbicara kepada kami dan bangkit generasi yang mengasihi Engkau ya Allahku, yang terus memegang identitasnya di hadapan Engkau, sehingga mereka menjadi manusia baru yang berbeda dengan teman-teman mereka, yang berbeda dengan banyak orang lain, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Makasih Bapak. Kami bersyukur karena sudah selesai. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan. Terima kasih Engkau yang sudah menolong kami. Kami membawa kami ke tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu dan memasukkan Engkau yang terus bekerja atas kami. Biarlah kami terus memasukkan Engkau Tuhan, dan Engkau memuliakan Tuhan. Biarlah penginjilan akan Engkau Tuhan terus memberitakan Tuhan di Indonesia dan di Samarinda. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Roh yang bekerja atas kami, Roh yang berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sudah Kau sampaikan kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami memakai dia Tuhan, tetapi dia lebih lagi Tuhan dari apa yang sudah disampaikan. Bahwa kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, kami bisa hidup kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami dengan sukacita Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami, kami sudah berikan kepada Engkau. Persembahkannya kepada kami dengan sukacita. Biar Engkau berkati dan memakainya dengan kemuliaan Nama-Mu yang Bapa kami memberikan kepada kami dengan hikmat yang Kau memberi dengan sukacita.